tertentu. Kelompok tertentu. Dan Jadi ini tentu saja ini yang dimaksud itu adalah habaib dari Yaman. Jadi secara jelas bahwa si Pak Fahru Razi ini memang membela habaib dari Yaman. Meskipun dengan narasi jangan menebar kebencian kepada kelompok tertentu. Menanggapi soal perdebatan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Pak Fakhrur Razi yang ditayangkan di Pada Suka TV. Rakyat di negeri ini, orang di Nusantara ini, terutama umat Nahdliyin, itu sekarang sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu, sehingga bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jelek, dan juga termasuk mana yang menyuarakan kebenaran dan mana pula yang hanya ikut-ikutan. Namun alangkah baiknya kita simak sebentar saja tentang apa yang diperdebatkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Pak Fakhrur Razi. Jadi tentu saja hal itu terkait tentang polemik nasab Ba'alawi. Tapi kita simak dulu. Saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. Ya, jadi dia bilang sudah lama menjadi pengurus NU ya. 9 tahun saya jadi pengurus NU Pak. 29 tahun. Ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Ya, ini dia meminta pada Kiai Imaduddin untuk menghentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi. Ya. Tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada menebarkan kebencian. Jadi yang dimaksud menebarkan kebencian itu yang mana? Kelompok tertentu. Kelompok tertentu. Jadi ini tentu saja ini yang dimaksud itu adalah habaib dari Yaman. Jadi secara jelas bahwa si Pak Fakhrur Razi ini memang membela habaib dari Yaman. Meskipun dengan narasi jangan menebar kebencian kepada kelompok tertentu. Kita lanjut dulu, bentar. Untuk berkonflik, bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Makanya Pak, kita ini memang baik-baiklah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman. Jadi ini maksudnya ruang konflik itu ruang konflik mana? Ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Narasi membuat orang marah. Sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jadi sangat banyak sekali ya, ini maksudnya penyelewengan makna atau memang pahamnya cuma sampai di situ atau bagaimana kita juga belum tahu ya. Tapi secara garis besar, apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu bukanlah menebarkan kebencian, tapi justru beliau ini memberikan pencerahan dan memberikan edukasi dan menunjukkan kebenaran. Kalau faktanya sekarang itu masih banyak yang kontroversi, ada yang menerima, ada yang tidak, bahkan ada yang marah dengan tesis Kiai Imad, ya itu wajar saja karena sekarang itu memang belum menyeluruh pemahaman rakyat di negeri ini terutama umat Nahdliyin. Jadi tidak semua orang di negeri ini terutama umat Nahdliyin itu paham tentang hal ini. Jadi masih ada juga yang menjadi pengikutnya habaib. Sehingga jika Kiai Imad ini menyatakan bahwa nasab habaib itu tidak tersambung kepada Rasulullah, ya otomatis pengikut habaib itu akan tidak suka dan itu adalah resiko. Tapi tidak apa, nanti suatu saat rakyat di negeri ini akan paham, akan tahu yang sebenarnya. Dan terkait tentang yang dimaksud Pak Fakhrur Razi tentang adanya ujaran kebencian di ruang publik, ini maksudnya bagaimana? Wong Kiai Imad ini cuma memberikan penjelasan, memberikan edukasi bahwa selama ini kita orang Nahdliyin itu menganggap bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Tapi ternyata setelah dilakukan tesis ilmiah, kajian ilmiah yang mendalam, ternyata semua itu tidak terbukti. Kemudian ditambah lagi dengan tes DNA. Itu kan sebuah hasil riset yang sulit untuk didebat atau untuk dilawan kebenarannya.
Artinya yang namanya tes DNA itu kan sebuah kebenaran yang sulit untuk dipatahkan. Itu kan catatan Tuhan. Jadi kalau misalkan ada habaib setelah melakukan tes DNA kok ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Lah itu memang kebenarannya seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang karena sudah menjadi pengikutnya habaib kemudian membabi buta membela habaib meskipun posisinya itu tidak benar. Dan harusnya rakyat di negeri ini mulai paham dan mulai cerdas. Karena selama ini kita orang Nahdliyin ya entah dulu itu sumbernya dari mana, kita itu banyak yang dulunya itu percaya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Tapi ternyata setelah adanya kajian ilmiah kemudian melihat fakta-fakta di lapangan di mana ada segelintir oknum habib yang terang-terangan melawan pemerintahan yang sah, ada juga oknum habib yang menghina ulama dan kiai Nusantara dengan kata-kata tak pantas dan kata-kata kotor. Misalnya ada habib yang bilang bahwa satu habib bodoh itu lebih mulia atau lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sebuah penghinaan yang luar biasa yang menerapkan atau memposisikan ulama dan kiai Nusantara di bawah mereka. Ini jelas bukan ajaran Kanjeng Nabi. Dan masih banyak lagi hal-hal lain, misalnya tentang sejarah. Kita lihat dalam sejarah, misalnya Habib Utsman bin Yahya, itu jelas dia itu adalah imigran dari Yaman. Dan dia itu dalam sejarah juga menjadi anteknya penjajah. Dia menjadi sekutunya Belanda. Padahal kala itu penjajah Belanda tengah menindas negara kita, tengah menindas Nusantara. Kemudian di pihak Nusantara, para dzurriyyah Wali Songo, kemudian orang-orang pribumi Nusantara tengah gigih melakukan perlawanan terhadap penjajahan tersebut dan berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Tapi apa yang kita lihat? Mereka, para habaib, terutama Habib Utsman bin Yahya, justru berada di pihak penjajah. Jadi, secara logika, tidak mungkin kalau keturunan Kanjeng Nabi itu akan sepakat atau sepaham, apalagi sampai mendukung yang namanya penjajahan. Itu tidak mungkin. Kemudian, kita melihat juga dalam sejarah bahwa ternyata jauh sebelum para imigran dari Yaman ini didatangkan oleh Belanda ke Nusantara, ternyata dulu itu di Nusantara itu sudah banyak dzurriyyah Rasulullah SAW. Namun karena mereka itu menyembunyikan identitasnya demi keamanan, kemudian demi hal-hal yang lain, akhirnya mereka tidak diketahui oleh publik. Sehingga yang muncul ke permukaan karena promosi dari Hindia Belanda itu adalah para habaib dari Yaman ini. Sehingga rakyat di Nusantara tahunya keturunan Rasulullah itu adalah habaib dari Yaman. Tapi setelah adanya lacaan sejarah dan adanya kajian nasab, kemudian adanya tes DNA, semua sudah terungkap, semua sudah terverifikasi bahwa ternyata yang keturunan Rasulullah SAW itu justru orang di Nusantara ini. Jadi yang dzurriyyah Nabi bukanlah habaib dari Yaman, tapi orang pribumi Nusantara ini. Dan harusnya hal ini kita beritahukan kepada rakyat di negeri ini, terutama kepada generasi muda dan generasi yang akan datang, agar jangan sampai nanti kelak anak cucu kita itu tertipu atau terbohongi oleh doktrin-doktrin Ba'alawi, di mana mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam kelakuan keseharian tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi.